Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, oleh karena Yesus berdoa. Kita berdoa oleh karena teladan daripada Yesus Kristus. Di dalam buku Markus 1 ayatnya yang ke-35. Pagi-pagi benar, Yesus sudah bangun dan dia mengawali harinya dengan berdoa. Dan di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12, Yesus berdoa semalam-malaman. Yang berikut, mengapa kita harus berdoa? Dalam buku Daniel 6 ayatnya yang ke-11, Daniel berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Dikatakan dia menyembah Tuhan 3 kali sehari. Doa adalah sebuah tindakan penyembahan kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Oleh karena kita hendak beribadah kepada Tuhan. Kita hendak berbakti kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa oleh karena di dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Dalam doa Tuhan Yesus dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Yesus mengajarkan di dalam doanya agar kita meminta pengampunan akan segala dosa-dosa kita, akan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh karena itu, sebagaimana dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dalam Yesaya 1 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, ayat 17 dan 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan di dalam buku Filipi 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan, kita harus menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan mau kita bersyukur. Pertama, kita harus bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri. Yang kedua, kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Seharusnya kita sudah mati karena dosa-dosa kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, melalui Yesus Kristus kita ditebus dan diselamatkan. Dan kita harus bersyukur akan hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus berdoa dengan permohonan dan ucapan syukur. Yang berikutnya, mengapa kita harus berdoa? Dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kita harus bertekun di dalam doa ketika mengalami kesesakan. Ketika dalam pergumulan, kita harus bertekun di dalam doa. Tuhan mau kita menyerahkan segala pergumulan kita, Tuhan mau kita menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan di dalam doa. Karena Tuhan memiliki jawaban, karena Tuhan memiliki segala keperluan, segala kebutuhan kita. Dan Tuhan akan menguatkan kita melewati segala jenis pergumulan dan pencobaan di dalam kehidupan yang kita alami. Dan di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-13, jikalau seseorang mengalami penderitaan, hendaklah ia berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikut yang keenam, mengapa kita harus berdoa? Di dalam Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu menginginkan sesuatu, nyatakanlah di dalam doa dan ucapan syukur. Hendaklah kamu jangan khawatir dalam segala hal, tetapi nyatakanlah segala sesuatu itu di dalam doa dan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita memiliki kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan di dalam hati kita, Tuhan adalah sahabat yang setia dan yang suka memberikan pertolongan kepada kita. Apapun yang saudara harapkan, apapun yang saudara inginkan, rindukan dalam hati, sampaikan, ceritakan, nyatakan kepada Tuhan.
Demikian juga di dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, engkamu tidak memperoleh apa-apa oleh karena kamu tidak berdoa. Nyatakan segala kerinduan-kerinduan kita. Nyatakan segala kerinduan-kerinduan saudara kepada Tuhan. Yang berikut, yang ketujuh, mengapa kita harus berdoa. Di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama dikatakan, naikkanlah doa syafaat untuk semua orang. Kita harus berdoa untuk semua orang. Kita harus berdoa untuk kebaikan semua orang. Bahkan dikatakan kita harus berdoa untuk mereka oleh karena di ayat yang keempat dikatakan Tuhan menghendaki agar supaya mereka diselamatkan. Tuhan menghendaki agar supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita harus berdoa untuk keselamatan orang lain. Kita harus berdoa agar mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang berikut mengapa kita harus berdoa. Di dalam 3 Yohanes ayat yang kedua dikatakan, aku berdoa agar supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Saudaraku, kita harus berdoa meminta kesehatan kepada Tuhan. Kita harus berdoa meminta kesehatan untuk orang lain. Dan di dalam buku Yakobus 5 ayatnya yang ke-15 dikatakan, doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit. Kita harus berdoa bila mana kita sakit, dan kita harus berdoa untuk kesehatan dan kesembuhan orang-orang lain. Kemudian yang ke-9, mengapa kita harus berdoa. Kita berdoa meminta Roh Kudus. Di dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan, dan Allah akan memberikan kepada siapa saja yang meminta Roh Kudus kepadanya. Kebutuhan kita yang terutama, kebutuhan kita yang terbesar adalah kebutuhan akan Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan meminta kepada Tuhan keperluan kita akan Roh Kudus-Nya. Dan janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Inilah janji Tuhan. Bila mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan memberkati.